Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang jaringan akustik sensor bawah laut. Kami yang beranggotakan saya Abdul Aziz Fauzi, teman saya Fanani Maulana Ditya, kemudian Januar Ariful Faris, kemudian Kevin Kurniansa, dan yang terakhir Muhammad Nurkolis. Oke, langsung saja. Konsep dasar akustik akan dibacakan oleh Kevin. Konsep dasar akustik. Akustik adalah teori gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium, sehingga akustik kelautan, marine akustik, adalah teori gelombang suara dan perambatannya dalam medium air laut. Gelombang suara atau gelombang bunyi adalah gejala yang disebarkan oleh perubahan tekanan, baik partikel-partikel padat, tekanan udara bertambah, partikel-partikel jarang, tekanan berkurang, perubahan tekanan dalam perambatan suara secara periodik yang menghasilkan siklus dalam satuan waktu tertentu, dikenal dengan frekuensi suara atau F dalam HZ. Akustik kelautan secara umum terbagi dalam sistem sonar dan echo sounder. Sistem sonar memancarkan gelombang suara secara horizontal sehingga dapat mendeteksi misalnya benda-benda yang berada di depan kapal ataupun di belakang kapal. Echo sounder memancarkan gelombang suara secara vertikal sehingga dalam aplikasinya sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikan atau benda-benda yang berada di bawah kapal. Kemudian akan dibacakan Kecepatan oleh Muhammad Nurkolis. Kecepatan suara di laut. Suara atau bunyi dapat didefinisikan sebagai gelombang yang bergerak dalam medium baik gas, cair maupun padat. Di alam udara, gelombang bunyi itu bergerak dengan kecepatan 760 mil per jam. Kecepatan rambatan melalui air akan 4 kali lebih cepat daripada melalui udara. Kecepatan suara di laut berkisar antara 1.400 sampai 1.550 meter per detik. Kecepatan rata-ratanya 1.500 meter per detik. Dan di dalam hampa, gelombang bunyi tidak dapat bergerak karena tidak ada media kenyalnya. Kemudian dibacakan oleh Fanani. Nah, ini adalah tabel temperatur dan sound velocity. Keterangannya, unit dilapisi homogen atau mixed layer walaupun suhunya konstan. Kecepatan suara bertambah terhadap kedalaman karena pengaruh pertambahan tekanan. Zona 2 dilapisan termostatik. Penurunan suhu yang cepat lebih mendominasi pertambahan tekanan sehingga kecepatan suhu berkurang terhadap kedalaman. Ketiga, di lapisan dalam layer penambahan tekanan kembali mendominasi penurunan suhu sehingga kecepatan suara bertambah terhadap kedalaman. Di bawah lapisan termoklim terdapat lapisan di mana C adalah minimum. Lapisan C minimum karena lapisan termoklim terjadi pengurangan C. Sementara di bawah lapisan termoklim terjadi penambahan C. Kecepatan suara di laut bisa dihitung menggunakan rumus C sama dengan 1449 tambah 4,6 T dikurangi 0,055 T kuadrat ditambah 0,00029 T kubik ditambah dalam kurung 1,34 dikurangi 0,10 T
tutup kurung, buka kurung, S 35 tersebut tambah 0,016 Z dengan keterangan T suhu atau temperatur, S salinitas, Z kedalaman. Kemudian dibacakan oleh teman saya Januar. Sebentar. Ayo Januar. Sound channel atau kenal suara merupakan lapisan di mana kecepatan suara minimum, di mana lapisan ini terletak di bawah lapisan termojelin. Hal ini dapat terjadi karena di lapisan termojelin terjadi pengurangan C, sementara di bawah lapisan termojelin terjadi penambahan C. Kemudian atenuasi. Atenuasi adalah energi gelombang suara berkurang sepanjang perambatannya dari sumbernya. Karena gelombang suara menyebar keluar dalam bidang yang lebar, energinya tersebar ke dalam area yang luas. Dengan kata lain, atenuasi adalah melemahnya gelombang suara karena melewati sebuah medium. Intensitasnya pun akan berkurang karena adanya pertambahan tekanan berdasarkan bertambahnya kedalaman. Atenuasi terjadi sebelum pemantulan atau refleksi. Hal yang dapat menyebabkan atenuasi adalah absorpsi, scattering, dan refraksi. Absorpsi adalah penyerapan energi suara oleh medium dan diubahnya menjadi energi dalam bentuk yang lain. Berbeda dengan absorpsi, scattering atau peristiwa hamburan yang terjadi ketika gelombang ultrasonik berinteraksi dengan batas antara dua medium. Sedangkan refraksi adalah perubahan arah gelombang ultrasonik yang ditransmisikan pada batas antara medium yang berbeda. Oke, kemudian dibacakan oleh Kevin. Shadowzone adalah sebuah daerah yang merupakan sebuah daerah yang aman atau bebas dari suhu dan salinitas. Maksudnya adalah temperatur dan salinitas pada lapisan ini dapat memantulkan gelombang suara yang datang. Daerah ini juga biasanya disebut dengan daerah kedap yang sering dipakai oleh kapal selam dalam bidang kemiliteran karena pada zona ini rambatan suara yang datang dapat dipantulkan ke atas dan ke bawah, sehingga kapal selam tersebut sulit terdeteksi oleh sistem kerja sonar. Dilihat dari faktor oseanografi yang mempengaruhi kecepatan suara, laut dibagi menjadi 3 lapisan. Pertama adalah lapisan kolom air, di mana semakin dalam kedalaman pada lapisan ini, kecepatan suara akan bertambah cepat. Hal ini terjadi karena pengaruh bertambahnya tekanan. Lapisan yang kedua adalah lapisan termoklin. Pada lapisan ini, kecepatan suara akan berkurang diakibatkan perubahan suhu yang drastis. Lapisan yang terakhir adalah deep layer, di mana kecepatan suara akan meningkat kembali karena suhu dan tekanan pada lapisan ini relatif konstan. Akibat adanya refraksi, variasi perbedaan kecepatan rambat suara tersebut mengakibatkan adanya shadow zone. Kemudian conductivity temperature depth atau CTD. CTD adalah alat yang digunakan dalam sampling oceanografi untuk mengukur salinitas air laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Alat ini terdiri dari 3 sensor utama, yaitu sensor tekanan untuk mengukur pengukuran kedalaman, termistor sebagai sensor suhu, dan sel induktif
atau conductivity sebagai sensor salinitas. Juga dapat diberikan sensor tambahan seperti sensor klorofil, sensor kekeruhan, sensor oksigen, dan sebagainya. Umumnya ada 3 komponen utama dalam pengoperasian CTD, yaitu CTD, perangkat komputer dengan software-nya, dan perangkat interface sebagai unit penghubung antara CTD dan komputer. Berikut ini gambar dari CTD-nya. Di sini ada ini gambar animasinya gitu. Ini seawater from pump. Ini air dimasuk ke sini, air laut. Terus kemudian CTD sensor untuk sensor air lautnya. Kemudian drain hole buat ngedrain untuk mengeluarkan sisa air laut yang ada dalam CTD sensor. Nah, untuk ini kabel CTD signal untuk komputernya. Kemudian akan dibacakan oleh Zanuar. ADCP, Acoustic Doppler Current Profile. Prinsip kerja ADCP berdasarkan perkiraan kecepatan baik secara horizontal maupun vertikal menggunakan efek Doppler untuk menghitung kecepatan radial relatif antara instrumen, alat, dan hamburan di laut. 3 BM akustik yang berbeda arah adalah syarat minimal untuk menghitung 3 komponen kecepatan. BM keempat menambah pemborosan energi dan perhitungan yang error. ADCP mentransmisikan ping dari tiap elemen transducer secara kasar sekali tiap detik. Echo yang tiba kembali ke instrumen tersebut melebihi dari periode tambahan. Dengan echo dari perairan dangkal tiba lebih dulu daripada echo yang berasal dari kisaran yang lebih besar. Profil dasar laut dihasilkan dari kisaran yang didapat. Pada akhirnya, kecepatan relatif dan parameter lainnya dikumpulkan di atas kapal menggunakan data acquisition system atau DAS, yang juga secara optimal mereka informasi navigasi yang diproduksi oleh GPS. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya Kolis. Target strength. Target strength adalah kekuatan pantulan echo atau gema atau ukuran disable intensitas suara yang dikembalikan oleh target. Diukur pada jarak 1 meter dari pusat akustik relatif terhadap intensitas suara yang mengenai target Watts 1990. Sedangkan menurut Johannesson dan Mitchell pada tahun 1983 menyatakan bahwa target strength atau TS merupakan kekuatan dari suatu target untuk memantulkan suara dan memiliki hubungan yang erat dengan ukuran ikan, di mana terdapat suatu kecenderungan semakin besar ukuran ikan, maka semakin besar TS yang didapat. Kemudian akan dibacakan oleh Fanani. Gathering volume atau HV merupakan rasio antara intensitas suara yang direfleksikan oleh suatu grup single target yang berada pada suatu volume air tertentu 1 m dan diukur
pada jarak 1 meter dari kelompok target yang bersangkutan dengan intensitas suara yang mengenai target atau insiden intensity. Perhitungannya dilakukan secara vertikal, yaitu per rata kedalaman yang dibagi dengan selang 1 meter. Semakin tinggi nilai SP, maka semakin besar pula dugaan ukuran kelompok ikannya. Untuk mengatasi integrasi pada jarak kedalaman R1 kurangi R2 dikali SP, dari suatu ukuran intensitas akustik direfleksikan dari tiap-tiap meter kubik air dijumlahkan dan dirata-ratakan pada delta R, sehingga SP dapat ditulis sebagai berikut. SP sama dengan 10 log PV ditambah TS. Dengan keterangan SP volume backscattering strength PV, densitas ikan per volume TS, target strength. Berikut daftar pustaka dari materi yang kami ambil. Apabila kalian semua ingin melihat kembali materi yang saya ambil, bisa mengunjungi link pada PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.